Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membuka hari kita dengan amalan yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan, kemudian majelis ilmu yang kita laksanakan menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun dari umat ini yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Masih bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran penting bagi segenap umat, karya Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Pagi ini kita masuk pada Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Setelah kita mengawali dengan pelajaran pertama tentang surat-surat pendek yang beliau bahas, kemudian yang kedua adalah pelajaran tentang rukun Islam yang sudah kita selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran tentang rukun iman. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu tentang aqsamut tauhid wa aqsamus syirik, pembagian tauhid dan pembagian asyirik. At-tauhid huwa, tauhid itu adalah i'tiqad, meyakini tafarrudillahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa ma lahu minal asma'i was sifat, di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa di dalam ibadah, di dalam penciptaannya, di dalam ibadah kepadanya, dan baginya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Inilah yang kita inginkan dari pembahasan kita, di mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki keesaan di dalam penciptaan, dalam seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan dialah yang mengatur. Kemudian dialah yang memiliki hak untuk disembah, dan dialah zat yang kita agungkan di dalam ketaatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang mulia. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan bayanu aqsamut tauhid wa hiya thalathatun. Dia mengatakan bahwa penjelasan tentang pembagian tauhid ada tiga: tauhidul rububiyyati wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma was sifat. Kemudian di dalam pembahasan tauhid ini beliau juga menjelaskan tentang wa amma, kata beliau, tauhidur rububiyyah, adapun yang dimaksud dengan tauhidur rububiyyah fahuwa al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq li kulli syai' la syarika lahu fi dzalika. Kata Syekh bin Baz, tauhidur rububiyyah sebuah keyakinan dan keimanan
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, dialah pencipta likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Allah yang menciptanya. Tidak ada satu benda pun, satu makhluk pun kecuali Allah yang menciptakannya. Kita mesti meyakini itu. La syarika lahu fi dzalik. Dan tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan itu. Esa, dia yang maha segala-galanya. Maka di dalam pembahasan tauhid rububiyah, fala budda minal iqrari bi anna Allah taala rabb kulli syai'. Di dalam tauhid rububiyah, penjelasan yang lebih panjang bahwa dialah Allah Rabb, pemilik segala sesuatu, wa maliku wa khaliku, dia yang merajainya, dia yang menciptakannya, wa raziku, dan dia yang memberi rezekinya, wa annahul muhyi wal mumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikannya, an-nafi'adh dharil mutafarrid bi ijabati du'a, dialah yang mendatangkan manfaat, dan dia pula lah yang menolak segala kemudaratan, yang mengijabah terhadap setiap doa-doa kita. Indal ittirar alladhi lahul amr, pada setiap keadaan, dalam kondisi di mana kita sangat bahaya, sangat membutuhkannya, dialah Allah yang mengijabah. Siapapun hamba yang dalam kehidupannya merasakan saat-saat sulit, maka dia berdoa kepada Allah, dialah yang mengabulkan doanya tersebut. Falahul amr kulluh, baginya seluruh perkara, wa biyadil khairu kulluh, dan pada tangannya, pada kuasanya, pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, pada kekuasaan Allah, pada segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya dan yang menguasainya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, dan segala apa yang dilakukan Allah mesti kita garis bawahi, laisa lahu fi dzalika syari'. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada baginya syarikat, tidak ada baginya syarikat. Wa hadha tauhid la yakfi al-'abdu fi husul al-islam, bal la budda min an ya'tiya ma'a dzalika bilazimihi min tauhid al-uluhiyah. Namun apabila seorang hamba telah meyakini Allah yang mencipta, yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, namun ini tidak membuat dia menjadi seorang muslim sampai dia mendatangkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi tauhid rububiyah, kalau sudah benar meyakini Allah adalah pencipta, tapi kemudian ini belum selesai, tidak berhenti pada tauhid ini saja, namun kalau ingin menjadi muslim, mestilah dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Lalu kemudian Syekh bin Baz mengatakan, wa amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhidul uluhiyah, al-imanu, bahwa sebuah keimanan, bi anna Allah taala huwal ma'budu bihaq la syarika lahu fi dzalik, dialah Allah yang berhak disembah, yang tidak ada syarikat baginya. Wa huwa makna la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah, fa inna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Adapun makna kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Fa jami'ul ibadati min salatin wa saumin wa ghairi dzalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan, dari salat, dari puasa, dan dari ibadah-ibadah yang lain, dari birrul walidain, dari sedekah, apa saja yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, maka wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yajuz sarfu syai'in minha li ghairi, tak boleh ibadah itu kita berikan kepada yang lain. Mesti kita ingat, karena ketika kita meyakini Allah Azza wa Jalla adalah Al-Khaliq, maka sebuah kelaziman bagi kita, buah daripada tauhid rububiyah, kita menyerahkan ibadah kita semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dijelaskan oleh Syekh Tuwayan bahwa tauhidul uluhiyah itu dasar utamanya apa? Ikhlasulillahi ta'ala dalam ibadah. Baik itu dari mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, wal khauf, rasa takut kita kepadanya, wal raja, harapan kita kepada Allah, wa tawakkal, dan tawakal kita kepadanya, wal raghbah, wal rahbah, ya, wal du'a lillahi wahda. Semua itu harus dibangun di atas keikhlasan ibadah yang zahir dan yang batin, apapun jenisnya, baik itu ibadah yang zahir maupun yang batin, seluruhnya muaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada di situ, jangan ada pada ibadah tersebut nilai yang kita berikan untuk manusia, atau ingin dipuji dan disanjung, atau ingin dilihat oleh orang. Kitalah orang yang paling berjasa, kitalah orang yang paling baik, kitalah orang yang paling taat kepada Allah, kitalah orang yang segala-galanya. Jauhkan itu dalam diri kita, karena tidak ada yang pantas untuk kita berikan ibadah kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam ungkapan doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam bacaan surat Al-Fatihah kita mengatakan setiap hari, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Wa hadzat tauhid huwa awwaluddin wa akhiruhu wa batinuhu wa zahiruhu wa huwa awwalu da'watir rasul wa akhiruha wa li ajli hadha tauhid khuliqatil khaliqah wa arsalatir rusul wa unzilatil kutub wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minina wa kuffar. Ikhwani ukhwati fiddin, karena tauhid inilah yang harus kita perhatikan. Dia adalah agama yang mulia, dia adalah keyakinan, dan dia adalah dakwah Rasul. Dan dengan tauhid ini pula lah, atau karena tauhid ini pula lah, Allah menciptakan ciptaannya, Allah mengutus para Rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan bahkan manusia terbagi kepada mukmin dan kafir. Tidak ada yang lebih mulia daripada tauhid kaum muslimin. Hari ini alhamdulillah kita diberikan Allah Azza wa Jalla nikmat yang melebihi dari segala nikmat. Kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa beribadah kepada Allah, dan kita bisa mengenal pencipta kita melalui agama yang mulia ini, melalui kitab yang telah Allah turunkan, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla, kita bisa beribadah kepadanya. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut jahil. Sepintar apapun dia, setinggi apapun IQ-nya, bahkan dari satu sosial setinggi apapun kedudukannya, atau sekaya apapun hartanya, sebanyak apapun hartanya, dia tetap disebut jahil ketika dia tidak tahu sang Khaliknya, dan ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ikhwani, ini mestilah kita syukuri bersama ketika kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini mesti kita minta selalu kepadanya, kepada Allah di dalam setiap doa kita dan setiap permintaan kita, agar kita tetap istiqamah, agar kita tetap menjadi orang-orang yang berada di atas agamanya sampai kita meninggal dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, wa amma tauhidul asma was sifat fa huwa al-iman bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim. Mengimani, meyakini setiap yang terdapat di dalam Al-Qur'anil Karim, awil ahadits sahih, atau hadis-hadis sahih, min asma'illahi wa sifatih. Mengimani dan meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Meyakini itu, bahwa setiap nama ada sifat, bukan sebagai bentuk. Ada sebagian kelompok dari kelompok Islam yang menetapkan nama tanpa ada sifatnya, nama tanpa sifat. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah
menetapkan setiap nama ada sifat. Setiap nama ada sifat. Tapi kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengimani pada setiap ayat yang Allah sebutkan di situ ada nama, ada sifatnya. Dan pada setiap yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadisnya disebutkan nama, di situ ada sifatnya. Inilah ya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, itsbatuha lillahi wahda 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi subhanahu. Kita tetapkan bagi Allah sifatnya, kita tetapkan bagi Allah namanya, dan kita tetapkan baginya sifatnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil, tanpa kita merubah, tanpa kita menghilangkan maknanya, tanpa kita bertanya bagaimana dia Allah, tanpa kita menyerupakan Allah dengan siapapun. Sebagai bentuk amalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat lain Allah juga katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kita melihat bahwa ketika menyikapi asma dan sifat, paling tidak ada 3 kelompok. Yang pertama, mentafwidkan, bahwa akidah mentafwidkan ini bahwa hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, memulangkan semuanya kepada Allah, manusia tidak tahu. Padahal di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah para as-salaf, ya, mereka menetapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadisnya. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah mentakwil. Ya, mereka ini mentakwilkan, ya, karena takut menetapkan sesuatu bagi Allah itu akan menyerupai makhluknya, sehingga mereka mentakwilkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, isbat, menetapkan ma athbata Allah taala li nafsih, menetapkan bagi Allah nama dan sifatnya sebagaimana Allah telah menetapkan bagi dirinya. Wa nafyu ma nafallahu an, dan meniadakan bagi Allah sifat dan nama dan sifatnya sebagaimana yang telah Allah nafikan bagi dirinya. Jadi ini yang selamat, kita menetapkan sesuatu yang layak bagi Allah tanpa kita ya menyerupakan Allah dengan satu apapun, sebagaimana Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Inilah yang kita yakini, ya, kita menetapkan tanpa kita mentafwidkan. Mentafwid itu artinya di mana hanya Allah yang tahu, di mana memulangkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga tidak kita mentakwilkan Allah Subhanahu wa taala yang ya mentakwilkan dari sifat-sifat itu. Dan adapun yang ketiga adalah di mana kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya sifat yang layak, yang pantas baginya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam asma dan sifat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Allah memiliki nama-nama yang bagus, maka kemudian berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Ini artinya kita disuruh oleh Allah untuk meminta, memohon kepadanya dengan nama-namanya. Dan ini yang disebut oleh para ulama tawassul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan ya Rahman irhamni, wa ya Ar-Razzaq urzuqni, wa ya Ghaffar ighfirli, wa ya Tawwab tub alayya, dan seterusnya. Ini namanya adalah kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibolehkan. Kemudian seorang muslim di dalam asma dan sifat juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna seperti yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam kesempurnaannya. Maka kemudian ada sebagian ya ahli ilmu mengatakan
wa qad ja'alaha ba'du ahli ilmi naw'aini, ada sebagian tauhid ini menjadikan dua saja, wa adkhala tauhidul asma' was sifat fi tauhidur rububiyyah wa la musyahata fi dzalik. Ada yang mengatakan bahwa tauhid asma' dan sifat itu masuk pada tauhidur rububiyyah. Kata Syekh bin Baz, kalaupun ada yang mengatakan dua, wala musyahata fi dzalik, tidak ada masalah, li'anna al-maqsuda wadih fi killat taqsimaini, karena maksud dari pembagian dua tadi jelas, bahwa ingin mengesahkan Allah dalam ciptaannya, ingin mengesahkan Allah dalam namanya, dan ingin mengesahkan Allah di dalam ibadah kepadanya. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, perlu digarisbawahi sedikit bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya wa tilmidhu Ibnu Qayyim rahimahullah taala, faqalu tauhidu naw'an, mereka mengatakan tauhid terbagi dua, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, wa tauhidur rububiyyati wal asma' dan sifat. Yang kedua, tauhidun fit talabi wal qasd, ya tauhid yang kedua adalah di dalam permintaan dan di dalam tujuan maksud, itu disebut dengan tauhidul uluhiyah wal ibadah. Nah, jika kita mengatakan bahwa tauhid mengatakan terbagi dua atau terbagi tiga, ini semuanya adalah metode di dalam sebuah pemahaman, pembelajaran. Andai pun kita tidak membaginya tiga atau dua misalnya, tetapi benar ibadah kita kepada Allah, benar di dalam asma dan sifat kita kepada Allah, dan benar di dalam tauhid kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, maka kemudian ini pun tidak ada masalah, ini pun sudah benar. Kenapa dibagi oleh para ulama? Karena terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam tauhid. Agar kita bisa memahami tauhid ini dengan baik, maka kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan istiqra' dalil-dalil Al-Qur'anul Karim. Bisa dalam surah Al-Fatihah saja kita bisa dapatkan bahwa ketiga tauhid ini sudah Allah jelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini menunjukkan tauhidur rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim ini menunjukkan tauhid asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan tauhidul uluhiyah. Andai pun kita tidak misalnya tidak menetapkan tauhidur rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, yang penting ibadah Anda benar sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, ya, kemudian Anda meyakini Allah sang pencipta yang mengatur, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan, menghidupkan, mematikan, meyakini itu dengan benar, serta menetapkan asma dan sifat Allah tanpa kita palingkan maknanya, tanpa kita hilangkan maknanya, atau tanpa kita serupakan Allah dengan yang lain, itu pun tidak ada masalah. Karena ini merupakan metode pembelajaran yang dengan demikian kita bisa lebih mudah memahaminya. Dengan demikian kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Sehingga ada orang mengatakan ini adalah perkara bid'ah dalam agama. Ini tidak ada bid'ah. Ini bukan perkara yang salah. Bentuk menjelaskan, karena menjelaskan sesuatu perlu metode. Dan metode untuk menjelaskan agar orang betul dalam ibadahnya, betul di dalam pemahaman asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan betul dalam pemahaman bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi, maka kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut dibagi oleh para ulama kita agar kita lebih mudah memahaminya. Karena telah banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, telah banyaknya ya perkara-perkara yang menyelisihi daripada syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, inilah pembagian tauhid yang dijelaskan oleh ulama. Dan jika ada orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid ini adalah sumber teroris, sumber radikal, ini adalah kalam batil, perkataan yang batil. Jika ada yang mengatakan orang-orang yang meyakini pembagian tauhid kepada tiga bagian ini adalah orang-orang radikal, orang-orang teroris yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran keras, wallahi Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, dengan anggapan-anggapan seperti ini. Para ulama membuatkan
menjelaskan hal ini agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan hal ini agar kita semakin faham dengan agama kita. Menjelaskan hal ini agar kita semakin takut kepadanya. Maka karena itu ikhwan wa akhwat fiddin, jika ada orang mengatakan hal seperti ini dan kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini pembagian tauhid ini adalah orang-orang radikal dan seterusnya, maka jauhkanlah perkataan ini dan tidak perlu kita dengarkan, karena sesungguhnya ini adalah sebuah tuduhan semata yang tidak ada data dan fakta, tidak ada bukti dan tidak ada sama sekali data yang bisa dipercaya. Oleh ikhwan wa akhwat fiddin, jauhkan kita dari segala hal yang mengatakan sesuatu tanpa ada kebenarannya atau tanpa ada data. Oleh ikhwani, mari kita sama-sama benahi tauhid kita, karena tauhid adalah pondasi dasar hidup seorang muslim. Orang yang kokoh tauhid ibarat rumah yang memiliki pondasi yang kuat. Tidak bisa dibayangkan kalau rumah berdiri tegak tanpa pondasi. Begitulah mukmin berjalan hidup di dunia ini. Tanpa tauhid, dia akan mudah untuk melenceng dari agama ini. Akan mudah untuk melakukan pelanggaran. Akan mudah untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan. Karena dia tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama. Itu tauhid. Maka kepada orang tua, kepada para guru, kepada para duat, ajarkan pertama kali kepada anak Anda, kepada murid kita, dan kepada masyarakat kita tauhid. Dakwahkan yang pertama kali tauhid. Sebagaimana Nabi SAW di Mekah mengawali dakwah tauhid, membersihkan keyakinan yang rusak. Sebagaimana ilmu tauhid adalah ilmu yang pertama dipelajari, demikian juga ilmu tauhid merupakan ilmu yang pertama untuk didakwahkan. Saya ulangi, sebagaimana ilmu tauhid adalah ilmu yang pertama kali untuk dipelajari, ilmu yang sangat urgent untuk diawali dalam kehidupan kita, maka demikian pula lah dakwah tauhid atau ilmu tauhid adalah ilmu yang paling pertama didakwahkan, disampaikan, diajarkan, baik itu dalam skala kecil dalam rumah tangga kita, baik itu dalam skala lembaga pendidikan, yayasan, oleh para guru-guru. Lakukan, dakwahkan tauhid yang benar, ataupun para duat, para asatiz, dakwahkan dakwah tauhid ini sehingga masyarakat benar di dalam beragamanya, tidak melenceng dan tidak melakukan kesyirikan serta pelanggaran dalam akidah ini. Karena tidak ada yang paling mahal dalam kehidupan seseorang daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepadanya. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Man laqiyallah la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah. Yang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama sadari, ini adalah hal yang paling penting dalam hidup. Hal yang paling mahal, menjaga akidah kita, membentengi akidah kita dari segala sesuatu yang merusaknya, dari segala sesuatu yang akan menghancurkannya. Nilai-nilai itu tetap senantiasa tegak dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar dalam tauhid dan ibadah, serta menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa dekat kepadanya dan senantiasa menjalankan syariat dan perintahnya, dan kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan atau segala bentuk amalan-amalan yang membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah
Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,